kelas 4, kalian apa kabar? Tentu kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat di rumah bersama keluarga. Begitu juga ibu bapak guru di sini, semuanya kami dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk materi keempat, kelas 4 materi keempat. Hari ini Bu Kade akan menyampaikan tentang pengangge suara lan pengangge tengenan. Pengangge suara dan pengangge tengenan sebenarnya kalian sudah dapatkan itu di pelajaran kelas 3. Nah, sekarang untuk mengingat kembali, karena sudah lama kalian istirahat belajar dari rumah, kemudian kelas 3 sudah lama juga. Nah, sekarang memasuki kelas 4, Bu Kade akan mengingatkan kembali. Jadi sebelum pengangge suara dan pengangge tengenan, Bu Kade sampaikan, akan Bu Kade perjelas lagi, mengingat lagi tentang aksara suara. Aksara suara itu yang ada sejumlah 18 aksara suara. Nah, ini mungkin kalian sudah di kelas 3 sudah Ibu jelaskan di kelas. Sekarang Bu Kade mengingatkan kembali, itu terdiri dari yaitu neng, ce, re, ke, de, te, se, wo, le, me, ya, me, yaitu ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Nah, ini ya anak-anak ya. Ini kalian sudah kelas 3, sudah Bu Kade jelaskan di depan kelas. Sekarang kita akan melihat dengan itu apa, pengangge suara. Pengangge suara. Ini juga sudah Ibu jelaskan pada waktu di kelas 3. Sekarang mengingat kembali. Jadi pengangge suara itu ada yang disebut dengan nama ulu. Nih, sama dengan ulu. Kemudian ada yang disebut dengan suku. Suku. Kemudian ada yang disebut taleng. Kemudian ada yang disebut pepet. Kemudian ada yang disebut taleng tedong. Taleng tedong. Nah, ini. Jadi suku ini suaranya I. Bunyinya I. Maaf ya, ulu ini suaranya I, bukan suku, ulu. Kemudian suku ini suaranya U. Taleng ini suaranya ya. Kemudian, maaf ya, taleng ini suaranya E. Ini ada topinya E. Kemudian pepet
suaranya yang tidak ada topi. Nah, Taleng Tedong suaranya O. Misalnya kalau kita menulis ibu. Tulis dulu aksara E. Jadi aksara E. Nah, dikasih ulu. Kemudian tulis lagi aksara Ba. Dikasih suku. Nih aksara Ba. Nah ini. Dikasih suku. Akan dia menjadi bunyinya ibu. Jadi penganggih suara itu ada yang tempatnya di kepala huruf, di kaki huruf, di depan huruf, di depan dan di belakang huruf. Sekarang kita lihat misalnya kita menulis meme. Ya. Nah, meme. Jadi tulisannya adalah buat dulu huruf ma. Nih, ma. Tulis ma. Supaya dia jadi me, kasih dia taleng. Ini baru bacanya me. Lanjut lagi, me lagi. Nah, akan bunyinya meme. Jadi taleng ini tempatnya di depan huruf. Kalau tadi ulu, ini di kepala huruf. Kalau suku di kaki huruf. Kalau taleng di depan huruf. Begitu juga pepet ada di depan huruf. Di kepala huruf. Misalnya kita menulis nare ya, nare tidak ada ulunya. Jadi ditulis menjadi nare. Nah, dikasih pepet ini. Bacaannya nare. Dikasih pepet. Itu tempatnya di kepala huruf. Pepet ini tempatnya di kepala huruf. Sekarang, kalau kita misalnya menulis toko. Nah, tulis dulu huruf ta. Ini huruf ta. Aksara ta, mana ta? Nah, ini. Ta. Supaya dia menjadi to, dikasih taleng tedong. Itu bacanya to. Kemudian ko lagi. Kasih lagi taleng tedong, diisi ka. Nah, ini ya. Jadi taleng tedong tempatnya di depan huruf dan di belakang huruf. Sedangkan aksara suaranya berada di tengah-tengah. Seperti contoh menulis toko. Jadi ada talengnya di depan, ada tedongnya di belakang, ada aksara ta-nya di tengah. Nah, itu tadi penganggih suara. Sekarang kita lanjut dengan penganggih tengenan. Penganggih tengenan. Penganggih tengenan. Penganggih tengenan itu ada yang disebut dengan cecak. Nih, cari satu ini namanya cecak. 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 Kemudian ada yang disebut dengan surang. Surang. Kemudian ada yang disebut dengan bisah. Bisah. Kemudian ada yang disebut dengan adag-adag. Ini nih, adag-adag. Jadi 1 surang cecak, 2 surang, 3 bisah, 4 ini adag-adag. Nah, cecak itu ini bunyinya eng. Kemudian surang ini bunyinya Bisah ini ya.
Bisa ini bunyinya H. H dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada gadag ini untuk mematikan huruf. Mematikan huruf. Nah, sekarang Bu Kade kasih contoh penggunaan tentang penganggit tengenan. Jadi, penganggit tengenan, kalau misalnya kita menulis nangka, ya, nomor 1 nangka. Jadi tulisannya buat dulu aksara na, diisi cecek, nang, kemudian aksara k, baru tanda titik tanda cari 2. Bunyinya nangka. Aksara na dikasih cecek di atasnya, kemudian aksara k. Ini. Jadi baru bisa dibaca nangka. Jadi cecek itu tempatnya di kepala huruf. Sekarang kalau kita lihat contoh misalnya membuat sumur. Ya, tulis dulu aksara sa. Aksara sa. Su. Nah, kasih dia suku, dan itu buat aksara ma. Kasih suku juga, dan itu dikasih dengan surang. Surang ini juga tempatnya di kepala huruf. Baru bisa dibaca sumur. Begitu juga misalnya kalau penggunaan bisa. Contoh nomor 3. Kita buat kah. Jadi ditulis dulu aksara K. Kemudian diisi bisa. Tekah. Dia tulisannya K. Sekarang lanjut lagi menjadi K. Ditulis lagi K. Di belakangnya juga bisa. Jadi bisa ini tempatnya di belakang huruf. Kah. Begitu juga membuat sekolah atau tangkas. Jadi bisa itu tempatnya di belakang huruf. Sekarang contoh yang keempat, penggunaan ada-gadag. Ada-gadag ini adalah untuk mematikan huruf. Seperti misalnya kalau kita membuat tulisan adab. Jadi tulis dulu huruf A. Dan itu da. Kasih pepet. Ini baru bacanya ade. Ditulis lagi huruf pa. Baru bacanya adepa. Supaya adep, matikan dia dengan menggunakan ada-gadag. Matikan huruf pa-nya ini dengan ada-gadag. Barulah bisa dibaca dengan adep. Ya, misalnya lagi adik. Menulis adik. Nah, adik. Tulis dulu huruf A. Di. Ya. Tulis K. Ini bacanya adika. Supaya dia bunyinya adik, matikan huruf K-nya ini dengan ada-gadag. Ya. Nah, itulah tadi Bu Kade jelaskan tentang penganggit suara dengan penganggit tengenan. Bu Kade yakin kalian sudah mengerti di kelas 3 karena sudah sering latihan. Sekarang di kelas 4 hanya mengingatkan kembali sebelum nanti materi aksara Bali ini berlanjut dengan adanya gantungan dan gempelan. Nah, itu akan agak lebih sulit lagi. Jadi sebelum melanjut ke gantungan dan gempelan, kalian ini harus kuasai ini dulu supaya untuk materi selanjutnya kalian akan lebih mudah. Nah, untuk tugas yang pertama kalian tulis dengan aksara Bali. Nomor 1. Jadi kalian langsung tulis dengan aksara Balinya saja, tidak usah menggunakan soalnya.
Jadi nomor 1, Ibapa magae kecari. Nomor 1, tugas. Ibapa magae kacari. Ya, kecari. Nomor 2, muride jani malaja. Nomor 3, buah nangke berak. Buah nangke berak. Ya, tidak ada topi ya. Kalau ada topinya berek dia bacanya. Berek. Ini tidak ada topi, berek. Kemudian nomor 4, bulane galang masinar. Bulane. Nah, ini ada topinya. Galang masinar. Nah, terakhir nomor 5. Nilo sari jeget. Nilo. Lo sari jeget. Jeget. Tidak ada topi ya. Kalau ada topinya jeget bacaannya. Tidak ada topi E-nya ini. Jeget. Itu ya. Jadi ulang lagi. Jeget. Je yang samping J-nya ini tidak ada topinya. G-nya samping G-nya ini ada topinya. Jeget itu bacanya ya. Nah, anak-anak, sekian tugas yang Bu Kade berikan. Nomor 1 sampai nomor 5. Tulis dengan rapi, jangan banyak coretan, jangan baca gosokan sampai double-double kelihatan gosokannya. Tulis yang rapi, disertai dengan nama dan kelas yang jelas. Jadi Bu Kade yakin kalian pasti bisa. Jangan lupa videonya Bu Kade di like and subscribe selalu ya, supaya itu sebagai bukti kalian menonton dari awal sampai akhir. Jadi selamat mengerjakan. Bu Kade doakan kalian selalu sehat. Salam ya, selalu semangat.